Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Kirwan Julianto dengan NPM 2021 14500 dari kelas F3N. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Manusia, Nilai Moral dan Hukum. Yang pertama itu ada hakikat nilai. Menurut Katsov dalam Sujono Sumargono tahun 2004 mengatakan bahwa hakikat nilai dapat dijawab dengan 3 macam cara. Pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif, tergantung kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri. Kedua, nilai merupakan kenyataan-kenyataan yang ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Pengertian nilai menurut para ahli. Pertama, menurut Milton Ricketts, Delabelan, James Bank, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau memiliki dan dipercayai. Kedua, menurut Habib Toha, nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu atau sistem kepercayaan yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti, manusia yang meyakini. Jadi, nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku. Macam-macam nilai. Pertama, nilai agama. Nilai agama adalah jenis nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai agama bersifat mutlak, absolut, dan tidak bisa diganggu-gugat. Segala sesuatu dalam nilai agama sudah ditetapkan dengan prinsip ketuhanan. Kedua, nilai sosial. Nilai sosial adalah jenis nilai yang berhubungan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nilai sosial diwujudkan oleh tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, entah itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Ketiga, nilai keindahan. Nilai keindahan adalah jenis nilai yang bersumber melalui unsur rasa pada setiap diri manusia. Nilai ini disebut juga sebagai nilai estetika. Wujud dari nilai keindahan adalah karya seni yang dibuat dengan ide dan gagasan tertentu. Keempat, nilai moral. Nilai moral adalah jenis nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Nilai moral ini bersumber dari kehendak maupun kemauan. Karena itulah nilai moral ini sering disebut dengan sebutan nilai kebaikan. Kelima, nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah jenis nilai yang bersumber dari unsur akal manusia serta bersifat mutlak dan dibawa sejak lahir. Banyak yang menganggap bahwa nilai ini adalah pandangan kodrati dari Tuhan yang telah memberikan nilai kebenaran melalui akal dan pikiran manusia. Keenam, nilai budaya. Nilai budaya merupakan jenis nilai yang berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan, yakni meliputi pemikiran, kebiasaan, dan hasil cipta karya dari manusia. Hal-hal kultural yang diciptakan manusia termasuk dalam nilai budaya ini. Dan yang terakhir, nilai ekonomi. Nilai ekonomi merupakan salah satu jenis nilai yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Dengan kata lain, yaitu mengeluarkan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, fungsi nilai sosial dalam masyarakat. Nilai sosial memiliki fungsi untuk menghubungkan norma sosial dengan kedudukan seseorang. Selain itu, nilai-nilai sosial juga berfungsi untuk mengarahkan serta mengatur masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Nilai sosial juga sebagai penentu akhir bagi manusia dalam memenuhi peran sosialnya. Moral beserta definisinya. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, atau bahasa jamaknya mores, yang berarti kebiasaan adat. Kata mos atau mores dalam bahasa Latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan arti yaitu aturan kesusilaan ataupun suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, maupun buruk. Kata moral sama dengan kata etika, karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti kebiasaan, adat. Moral itu sendiri dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nilai moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia. Nilai erat hubungannya dengan manusia, dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks. Pertama, akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif, apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Kedua, memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif. Artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Pembinaan nilai moral dilakukan dengan cara pertama, menerapkan keteladanan. Memberi contoh dan teladan kepada anak dinilai sebagai strategi paling efektif dalam pembentukan moral anak.
Kedua, pembiasaan diri. Kebiasaan-kebiasaan unik dan positif dalam keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat perlu dikembangkan secara berkesinambungan. Ketiga, peraturan dan tata tertib. Dalam keluarga, memiliki aturan dan tata tertib tertentu yang harus ditaati, sehingga anak terbiasa untuk patuh dan taat pada setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, aktivitas dan hobi. Anak-anak tidak hanya beraktivitas dan belajar secara rutin di sekolah maupun di rumah. Anak juga butuh bermain dengan sesama teman, menyalurkan hobi dan kegemarannya. Selanjutnya, pengertian hukum menurut para ahli. Pertama, menurut Profesor Dr. Van Kan, hukum adalah segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Kedua, Belvoit, hukum adalah aturan yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu atas dasar kekuasaan yang ada pada masyarakat. Ketiga, Duguit, hukum adalah tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya di saat tertentu diacuhan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan atau kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan. Karakteristik hukum. Pertama, adanya sanksi. Jika ada orang yang melanggar aturan, mereka harus mematuhinya. Dalam hal pelanggaran, pelaku dihukum atau sanksi yang dapat membuat mereka jera. Kedua, bersifat memaksa. Setiap orang secara hukum berkewajiban untuk mematuhi setiap aturan tanpa kecuali. Hukum itu memandang kelas, etnis, atau ras. Ketiga, adanya perintah dan larangan. Artinya ada hal-hal yang boleh diikuti dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis hukum. Pertama, hukum budaya atau adat. Jenis hukum ini merupakan salah satu metode lama yang biasanya dikenal di lingkungan tempat tinggal di Indonesia dan negara-negara lain. Biasanya, hukum yang diterapkan tidak ditulis seperti hukum lainnya, tetapi terus tumbuh dan masih dikembangkan. Kedua, hukum privat. Jenis hukum ini diberlakukan untuk mengatur seseorang atau untuk keuntungan pribadi. Secara umum, hukum ini berlaku untuk orang yang memiliki masalah dengan orang lain. Ini karena undang-undang adalah peraturan yang menghubungkan individu dan orang lain dengan fokus yang kuat pada kepentingan pribadi. Ketiga, hukum publik. Jenis ini adalah salah satu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan orang-orang yang tinggal di mana mereka berada. Ini karena fungsinya juga untuk melindungi publik atau seluruh masyarakat. Hukum ini didefinisikan oleh standar dan sanksi yang berbeda untuk setiap pelanggaran. Keempat, hukum pidana. Hukum yang dibentuk dengan cara ini adalah salah satu pusat atau semua hukum yang berlaku dan didirikan di negara tersebut. Biasanya, hukuman didasarkan pada aturan yang telah dilarang dan terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan. Dan yang terakhir, hukuman positif. Jenis hukum ini adalah hukum yang berlaku di berbagai negara seperti Indonesia. Dengan semua peraturan ditetapkan dalam satu undang-undang. Semua hal yang berkaitan dengan masalah dan kejahatan diatur oleh hukum pidana. Ini juga sering disebut sebagai KUHP yang memungkinkan masyarakat untuk diatur. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.